Baik, kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Kalau di segmen 1 dan 2 tadi kita sudah sedikit jalan-jalan ke Taman Mini dan juga Dufan, bagaimana mereka bersiap-siap untuk menerapkan protokol kesehatan karena memang sudah dibuka dari tanggal 13 Oktober. Bahkan Ancol sendiri itu mulai Senin di tanggal 12. Nah, saya di segmen ini akan coba berbincang, menggali insight dari sudut pandang seorang epidemiolog Universitas Indonesia. Beliau akan coba menjabarkan kira-kira bagaimana kebijakan terkait PSBB relaksasi ini dan PSBB yang memang katanya beberapa sektor termasuk pariwisata dan juga bioskop dan tempat hiburan, tempat makan juga boleh dibuka dengan menaati protokol kesehatan. Sudah tersambung melalui sambungan Skype ada Pak Tri Yunis Miko, ini epidemiolog Universitas Indonesia. Selamat malam Pak, apa kabar? Selamat malam Mas Jono, Iya, baik, alhamdulillah. alhamdulillah ya Pak ya, harus sehat Pak. Karena itu the only way yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Pak, kita bicara PSBB transisi ini rem darurat katanya sudah dilonggarkan lagi. Jadi semuanya beberapa tempat boleh dibuka seperti itu. Kita mungkin di awal ini sebelum bicara lebih detail, Anda melihat kebijakan ini yang diambil Pak Anies dan jajarannya seperti apa? Ya, kalau kita lihat zona Jakarta itu masih merah begitu. Masih merah. Masih merah. Harusnya itu berisiko untuk pelonggaran-pelonggaran apapun. Baik itu restoran, kemudian pariwisata, kemudian tempat belanja, apapun berisiko. Karena kalau zona merah, paling tidak ada indikator epidemiologis, kasusnya banyak, begitu. Cuman masalahnya ini zonasinya masih belum benar, begitu. Masih belum menunjukkan risiko penularannya di suatu tempat. Karena zonasi itu berdasarkan 3 indikator, indikator epidemiologi, indikator kesehatan publik, dan indikator fasilitas kesehatan, begitu. Silakan. Jadi paling tidak itu tidak menggambarkan risiko orang itu ketularan. Jadi itu menggambarkan 3 kelompok indikator itu yang digabungkan, dijadikan scoring, dijadikan zonasi merah, orange, kuning, dan hijau, begitu Mas. Berarti dengan kata lain bahwa sebenarnya menerapkan tadi PSBB transisi ini agak beresiko karena Anda menilai bahwa DKI sebenarnya masih merah, masih resikonya masih tinggi seperti itu. Betul. Nah, lalu Anda melihat kebijakan ini diambil, apa yang melatar belakangi? Kalau kita tahu bahwa kita bicara ekonomi, kita bicara bagaimana pergerakan manusia, bahwa banyak pertimbangan akhirnya PSBB dilonggarkan lagi. Anda melihat di balik motivasi di balik keputusan Pak Anies ini apa, Pak? Inilah kalau pembatasan sosial berskala besar harus disimbangkan dengan pemulihan ekonomi. Jadi membingungkan. Pada saat kita mau melakukan pembatasan sosial, pada saat yang sama kemudian pariwisata bangkrut, begitu, bioskop akan bangkrut, dan disitulah pilihan pemimpin menjadi sulit, begitu. Jadi dilakukan pelonggaran sosial, paling tidak dibatasi bioskop 25%. Kemudian juga tempat pariwisata harusnya juga 25% atau 30% paling banyak. Kalau 50% itu risikonya akan lebih besar yang tertular, begitu. Baik. Karena kita tahu, saya setuju bahwa belum ada blueprint di negara manapun ya di dunia terkait kondisi seperti ini. Jadi ketika kita bicara kesehatan, ada sektor ekonomi yang mengikuti. Jadi 2 hal ini selalu berbenturan ketika kita harus mengambil langkah. Jadi trial and error itu sangat bisa dimaklumi untuk saat ini. Tapi jangan sampai kebijakan ini menyebabkan kerugian yang lebih besar ya Pak, baik itu kesehatan tadi untuk masyarakatnya. Jadi kuncinya adalah evaluasi dan evaluasi. Begitu baik itu pemulihan ekonominya, kemudian penanggulangan COVID-19. Kalau memang pariwisata itu di zona merah benar-benar begitu, sebaiknya jangan dibuka. Kalau kemudian saya pikir Ancol itu adalah zona merah. Misalnya kelurahan Ancol itu zona merah, sebaiknya Ancol tidak dibuka, begitu. Jadi saya anjurkan kalau kemudian zonasinya berubah menjadi kuning, baru akan dibuka, begitu. Karena akan menimbulkan risiko yang besar bagi pengunjungnya masuk ke zona merah, begitu. Karena di situ kasusnya banyak.
Okay. Kalau misalnya Taman Mini Taman di Mini zona merah, juga harusnya tidak dibuka begitu, karena itu sama saja membiarkan orang masuk ke risiko yang besar dan dibiarkan begitu. Okay. Jadi menurut saya harusnya Jakarta hati-hati dalam melakukan pembebasan ekonomi, biarpun itu demi pemulihan ekonomi, maka ya harus hati-hati begitu melakukan pemulihan ekonominya dengan berbarengan dengan penanggulangan COVID-19 begitu. Oke, jadi memang kebijakan ini harus hati-hati sekali ya Pak ya. Jangan sampai tadi salah ambil kebijakan. Berarti kalau Anda tadi menyebutkan bahwa bila ya let's say DKI kan luas nih Pak, ada utara, selatan, timur, pusat seperti itu. Anda menyebutkan misalnya nih di Ancol utara masih merah, berarti harusnya beberapa tempat wisata di daerah utara tidak boleh dibuka. Bukan berarti di tempat lain misalnya di selatan yang agak orange seperti itu harusnya, jadi kebijakannya bisa beda-beda ya Pak tiap distrik seperti itu. Betul, harusnya berbeda. Karena kita akan membuka atau memasukkan orang ke zona kuning misalnya atau zona hijau begitu. Kalau memang zona itu aman ya silakan masuk begitu. Kira-kira begitu Mas. Harusnya pertimbangan seperti ini Pak Anies juga bisa mendengar ya Pak. Apalagi ini saran dari Anda seorang epidemiolog ya terkait zonasi seperti itu ya. Karena kita bicara DKI yang luas, harusnya tadi agak lebih detail untuk beberapa tempat yang memang masih merah seperti itu. Betul. Oke, Pak, kita tahu bahwa ini sudah diterapkan seperti itu, sudah berjalan. Ya, kritisi baik itu tadi support juga macam-macam, ada yang mendukung, ada yang mengkritisi. Sudahlah, ini sudah jalan seperti ini. Anda sebagai epidemiolog melihat kebijakan ini sudah diambil seperti itu. Apa yang kita bisa lakukan ketika Pak Anies dan teman-teman di DKI sudah setuju membuka tempat wisata? Mau tidak mau protokol kesehatan berarti harus sangat ketat seperti itu, tidak boleh kendor. Ya, jadi kalau itu sudah diputuskan, sebaiknya dievaluasi begitu. Dievaluasi dalam seminggu atau 2 minggu. Kalau itu kemudian banyak resikonya, sebaiknya ditunda begitu sampai daerah itu kuning begitu. Oke, jadi harus ada evaluasi ya Pak. Iya, betul. Oke, nah kita bicara beberapa protokol kesehatan yang diterapkan, beberapa poin yang disebutkan bahwa misalnya 25% untuk kapasitas, terus umur tertentu yang tidak boleh masuk dan juga menghindari kerumunan. Anda melihat detail seperti ini, protokol kesehatan yang diterapkan, apakah ada yang perlu ditambah atau ini sudah cukup sebenarnya? Karena 25% tadi kapasitas juga itu cukup jauh loh Pak dari 100%. Misalnya Dufan yang 40.000 hanya boleh 25%, 40.000 di angka normal ya di sebelum pandemi. Anda melihatnya seperti apa? Ya, tapi kan orang-orang itu masyarakat kita pada saat ini sudah bosan pada kehidupan yang memenuhi protokol kesehatan begitu. Jadi kalau disuruh tidak berkerumun nggak mungkin tidak berkerumun. Nggak mungkin ya Pak ya? Car Free Day aja begitu ya Pak? Meskipun itu 25%, 20% dari 40.000 itu berapa gitu, cukup banyak. Ya, jadi pasti ada kerumunan, pasti ada penularan. Kuncinya evaluasi, kemudian kalau terjadi penularan yang cukup banyak ya tutup begitu. Oke, Patri. Kalau ada pertanyaan, misalnya seperti Ancol dan Taman Mini, itu kan outdoor Pak ya, space outdoor yang terbuka, banyak pohon dan juga 25% tadi, tidak full. Kerumunan, mungkin ya agak susah untuk itu. Tapi Anda melihat bahwa tempat wisata yang memang punya fasilitas outdoor luas dan ada zona hijau, pohon maksud saya di sini, Anda melihat bahwa ini juga sebenarnya kan masyarakat juga perlu Pak untuk ya misal goes lah, lari, sebenarnya apakah Anda melihat ya ini juga bisa dipertimbangkan sebenarnya karena kan tempat wisatanya juga mengikuti protokol kesehatan dan outdoor seperti itu. Ya, pada waktu Sudirman dijadikan Car Free Day kan kita larang begitu karena ada kerumunan begitu, bukan karena ada penularan, karena ada kerumunan. Kemudian pada saat Ancol dibuka, saya juga ya kalau merah jangan dibuka lah.
buka pada saat kuning atau hijau. Kalau karena itu akan bangkrut, akan pemasukan DKI akan berkurang karena memang ini ada milik DKI. Pemasukan DKI akan berkurang, ya upayakan proteksi yang melindungi baik hidup pengunjung maupun pengelola begitu. Jadi pasang di tabir di setiap anjungannya kalau itu taman mini. Kemudian pasang tabir kalau itu di gelanggang sesuatunya begitu, di di Ancol begitu. Karena tidak semuanya merupakan lapangan atau terbuka begitu, sisanya adalah anjungan. Jadi semua anjungan ya harus dipasangi tabir begitu, kira-kira Mas. Tapi Pak, kalau mungkin yang sudah punya rencana untuk berwisata ke Dufan ataupun Taman Mini, apakah misalnya kita tadi tidak berkerumun, pilih outdoor, aktivitas outdoor seperti itu, apakah itu does it help Pak, membantu untuk kita tadi lebih safe dalam berwisatanya misalnya? Paling tidak kalau dia masih zona merah itu tetap resiko. Kalaupun kemudian restoran dibuka juga orang nggak mau ke sana. Kalaupun kemudian tempat wisata dibuka, kalau tahu dia zona merah, nggak mau orang ke sana. Percaya ya, orang pasti akan sayang dirinya dibanding bayar sesuatu ke tempat wisata tersebut kalau tidak terpaksa. Jadi kemudian kalaupun terpaksa, dia akan melakukan pelindungan terhadap dirinya. Dia pakai masker, pakai face shield, kalau terpaksa ya, untuk menghilangkan penat sebentar saja begitu. Kalau orang yang ngerti. Kalau orang yang tidak ngerti, maaf Mas, tidak peduli mana-mana, bukan di tempat wisata saja. Iya, kita jeda dulu Pak, kita masih punya satu segmen lagi, nanti saya coba bicara juga soal bioskop. Ini juga menarik bagaimana teman-teman kita di industri bioskop ini juga terpukul akibat pandemi. Tetap bersama kami di Indonesia Bicara.